Oke, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung tentang kerucut. Sebelumnya kita telah membahas tentang bangun ruang sisi lengkung lainnya, yaitu tabung. Kali ini kerucut. Apa saja yang bisa kita pelajari dari kerucut? Yang pertama, kalau kita perhatikan gambar ini, kalau kita pisahkan antara tutupnya dan alasnya, maka akan tampak seperti gambar ini. Ya. Bagian ini, bagian tutupnya ini kita katakan sebagai selimut. Selimut. Kemudian bagian bulatannya kita katakan sebagai alas. Jika alas kita gabungkan dengan selimut, maka dikatakan sebagai permukaan kerucut. Nah, bagian ini yang segitiga ini kita katakan sebagai garis pelukis. Garis pelukis itu bagian segitiganya plus ini bundarannya ini. Ya. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Ingat, S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai selimut dan luas permukaan kerucut. Oke, yang pertama itu luas selimut kerucut. Ingat, bagian atasnya tanpa alas itu rumusnya PRS. Kemudian bagian kalau kita gabungkan antara alas dan selimutnya itu luas permukaan kerucut, rumusnya adalah PR dikali dengan S tambah R. Nah, sekarang coba kita kasih contoh. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan luas selimut kerucut, kemudian yang B-nya luas permukaan kerucut. Nah, kita jawab. Yang A-nya dulu ya. Sebelum menghitung ini, A atau B, kita tentukan dulu garis pelukisnya. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Berarti R-nya itu 5 kuadrat, kemudian tingginya itu 12. Pangkat 2 berarti ini 25 tambah dengan 144. Sama dengan 169. Nah, 169 kemudian kalau kita akarkan, itu dapatnya 13. Berarti S-nya sama dengan 13. Nah, kalau kita hitung yang A-nya, berarti luas selimut kerucut berarti PRS sama dengan 22/7 kita gunakan dikali dengan R-nya 5, kemudian S-nya itu adalah S-nya itu 13. Nah, jadi 25, 22 kali 5 kali 13 itu hasilnya 1430. Kita bagi 7 dapat 204. 204, sekian ya, 28 ya. Atau bisa juga kalau misalnya kita pusing bisa juga menjawab seperti ini. 5 kali 13 itu dapatnya 65, berarti 65 pi. Oke, segampang itu? Iya, segampang itu. Kemudian kita bahas coba yang bagian B-nya, yaitu tentang luas permukaannya. E-nya. Itu rumusnya tadi PRS, PR, R tambah dengan S. Berarti Pi-nya 22/7, R-nya 5, kemudian dikali dengan S tambah R, berarti 13 tambah dengan 5. Kalau kita teruskan ini berarti dapatnya 22/7 kali 5 kali dengan 13 tambah 5, 18. Nah, kalau mau kita hitung semuanya, 22 kali 5 kali 18 itu hasilnya kurang lebih 1980 bagi 7, dapatnya itu 282. 282,85 cm. Ini juga tadi cm ya. Cm pangkat 2 karena luas. Bisa juga langsung, jika tidak bisa seperti ini, langsung 5 kali 18 itu sama dengan 96 cm pangkat 2. Selain itu kemudian kita sudah bahas tentang
luas permukaan dan luas limit. Selanjutnya kita bisa menghitung tentang volume kerucut ya, volume kerucut. Ini kita anggap ini sebuah kerucut yang berada di dalam ini tabung, kemudian ini kerucut. Nah, kalau kita pisahkan itu ada tabung plus kerucut. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya tadi, tabung ini memenuhi sepertiga bagian. Saya ulangi, tabung ini memenuhi sepertiga bagian dari kerucut ini memenuhi sepertiga bagian dari tabung. Sehingga untuk menghitung volume kerucut, kita bisa melihat ini 1/2, ini luas alasnya, kita kalikan dengan tinggi, karena dia tadi memenuhi sepertiga dari tabung, maka dikali dengan sepertiga. Jadi rumusnya sepertiga, luas alasnya itu kan berbentuk lingkaran pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like dan subscribe. Demikian.